Chiba, two former world champions have met. Winner will receive $2.5 million. He's a king! Judi merupakan hal yang sering kita dengar dan biasanya mau itu slot, togel, poker atau sebagainya, pecandu judi rela melakukan apa aja demi bisa bermain judi sampai-sampai dia rela menggadaikan barang. Seperti pria satu ini yang bernama Hak, dia nekat menggadaikan cincin pernikahan mendiang sang ibu demi bisa bermain judi. Aduh, jangan ditiru ini mah ya. Dan inilah Lucky You. Hak sendiri merupakan seorang gambler terkenal yang setiap malamnya selalu bermain judi di kasino manapun. Hingga pelayan, penyanyi di sana, pemilik kasino, rentenir, sampai para pemain mengenal Hak. Dikarenakan hasil menggadaikan cincin sang ibu gak terlalu banyak, Hak terlebih dulu menggolangkan uangnya bermain di taruhan meja kecil. Dan secara gak disangka, modal Hak yang awalnya hanya sekitar $150 kini menjadi lebih dari $228.000 atau sekitar 3,7 miliar rupiah. Wow! Hey, 3 times over net pays off, 5 pays double. Dengan hasil kemenangannya itulah Hak sejenak bersantai berkeliling dulu di tempat itu sebelum akhirnya dia bertemu dengan seorang wanita yang tampak risih digoda oleh seorang pria. Setelah dihampiri, ternyata wanita itu bernama Billy, adik dari teman Hak yang bernama Susan. Dari tatapan mereka berdua, kita bisa tahu kalau Hak dan Billy saling menyukai. Aduh. Hope you enjoy your visit. Singkat cerita, setelah puas berkeliling dan menghirup udara segar, Hak kemudian join dengan para konglomerat di sebuah meja poker dengan taruhan tinggi. Gak lama dari itu, Hak dibuat kaget oleh kedatangan ayahnya yang bernama Elsie, gak pakai karaoke, yang juga ikut bermain dengan mereka. Sedikit informasi, Elsie ternyata dulu pernah berselingkuh dengan wanita lain, membuat hubungannya dengan ibu Hak gak berjalan dengan mulus. Saat ibu Hak sakit-sakitan, Elsie malah seakan gak peduli dan lebih mementingkan kejuaraan poker. Karena Elsie udah 2 kali menjuarai kejuaraan dunia poker, Elsie tentu aja dikenal dan disegani banyak penjudi. Tapi atas perbuatan ayahnya yang gak peduli dengan sang ibu, Hak menjadi sangat gak menyukai Elsie. Raise. I'm all in. Secara mengejutkan, Hak yang emosi karena ingat kejadian yang menimpa sang ibu mempertaruhkan semua chipnya dalam ronde ketiga. Tanpa diduga merasa belum puas, Hak juga menambahkan struk pegadaian cincin milik mendiang sang ibu untuk dijadikan taruhan. Demi menyamakan taruhan Hak, Elsie pun mempertaruhkan semua chipnya plus jam tangan warisan keluarganya. Pocket knives. Tapi ya, sangat disayangkan Hak yang emosi dan hanya punya kartu Pocket 9 dan dapat tris dapat dikalahkan oleh Elsie yang punya kartu flash. Di tengah emosinya itulah Hak yang berjalan keluar dihampiri oleh seorang rentenir yang bernama Durucher. Roy, I want you to play with my money. Durucher yang tahu kehebatan Hak dalam bermain poker menawarkan kesepakatan di mana dia akan memberi Hak modal untuk bermain dalam kejuaraan poker, tapi hadiahnya harus dibagi 2. Di sini Hak yang gak mau menanggung beban dari orang lain menolak tawaran yang diberikan Durucher dan lebih memilih untuk pergi dari tempat itu.
Keesokan harinya saat Huck mau mengunjungi kediaman Susan, dia malah bertemu dengan Billy yang lagi duduk di teras. Ternyata semalaman Susan belum pulang, membuat Billy bingung harus pergi kemana. Di tengah percakapan mereka, Billy dibuat senang oleh pemilik bar yang mau menerimanya bekerja. Huck yang turut bahagia mendengar kabar tersebut pun mengajak Billy untuk merayakannya. We have serious celebrating to do, so we only play until we double our money. Good luck to you. Thank you. Ternyata Huck mengajak Billy pergi ke kasino bermain permainan poker bersama para penjudi lain. Pada kesempatan itulah Huck menjelaskan panjang lebar peraturan dalam permainan Texas Hold'em Poker. Billy yang ternyata baru pertama kali bermain poker sangat senang melihat Huck kerap kali memenangkan permainan dan bisa jago membaca kartu lawan. Yes! Yes! 3-9's the winner. Saat Huck dan Billy mulai menguasai permainan, tiba-tiba Elsie muncul bersama kekasihnya menyapa mereka berdua. Billy yang baru sadar kalau dia harus bekerja meminta izin pada Huck untuk pergi. Sebelum dia pergi, Huck pun membayar hutang-hutangnya, yaitu modal awal bermain senilai $1.000 atau sekitar 16 juta rupiah ditambah 30%. Raise. Three raise. Straight to winner. Secara gak disangka, setelah kepergian Billy, Huck yang panas malah membuat kesalahan menghabiskan semua chipnya. Demi menenangkan suasana, Huck pun menjemput Billy yang baru aja selesai dengan pekerjaannya. Disinilah Billy yang juga menyukai Huck menyatakan perasaan, membuat mereka berdua pun resmi berpacaran. Beberapa saat setelah melampiaskan hawa nepsongnya, Huck yang ingin mengembalikan uang kekalahannya nekat mencuri uang Billy. Waduh, nah gitu, menang ketagihan, kalah penasaran. Begitulah judi. Singkat cerita, baru aja Huck akan bermain poker mengalahkan lawan-lawannya, Huck lagi dan lagi dibuat kesal oleh Elsie yang tiba-tiba muncul. Pada kesempatan itulah Elsie memperingati Huck agar gak panasan atau emosian jika bermain kartu. You're so sure. Want a side bet? Huck yang yakin dengan instingnya pun bertaruh dengan Elsie, di mana dia meminta Elsie mengembalikan cincin sang ibu jika dia menang kali ini. Secara mengejutkan, saat Huck mempertaruhkan semua chipnya alias all in, Huck bisa memenangkan permainan dan mendapat kembali cincin sang ibu. Keesokan harinya di perjalanan pulang, Huck menghampiri Billy yang berjalan sendirian. Tampak jelas Billy sangat marah karena Huck udah berani-beraninya mencuri uang simpanannya. Huck yang merasa bersalah pun meminta maaf dan berjanji akan mengembalikan semua uang itu. Mr. Ray Zumbro, Mr. Huck Cheever, and the current chip leader, Miss Shannon Kincaid. Beberapa waktu kemudian terlihat Huck dengan hasil kemenangan tempo lalu mengikuti babak kualifikasi agar bisa mendapat kursi bermain di kejuaraan poker dunia. Dalam babak kualifikasi itu, Huck yang hebat bisa mengalahkan seorang wanita yang terus-menerus memenangkan permainan. Saat tersisa tinggal 2 orang aja, yaitu Huck dengan seorang pria yang kita sebut Mul aja lah ya, kayak biasa. Secara gak disangka, Mul dan Huck yang percaya dengan kartu mereka masing-masing mempertaruhkan semua chipnya. Tens stand up. Mr. Cheever wins a seat in the World Series. Huck yang punya kartu pocket 10 mengalahkan kartu Mul yang punya pocket 8, menjadikan Huck lolos dan berhak mengikuti kejuaraan poker. Tapi gak lama dari itu, pihak kasino dan Mul yang melihat 2 kartu buangan dengan terpaksa kembali menarik Huck untuk melihat kartu yang seharusnya keluar. Yeah! Yeah, baby! Sangat disayangkan karena kesalahan dealer, Huck yang seharusnya lolos mengikuti kejuaraan poker harus kembali mengikuti babak kualifikasi yang masih diadakan 2 hari lagi. Gak ada jalan lain lagi, Huck pun menghampiri Durocher untuk kembali menyetujui kesepakatan yang sebelumnya dia tawarkan. Sayangnya Durocher yang tahu kalau Huck lagi butuh uang menginginkan keuntungan 70% dari hasil kemenangan Huck.
Setelah terpaksa menyetujui kesepakatan itu, Huck menghampiri Billy mengembalikan semua uang yang telah dia ambil. Melihat perjuangan Huck, hati Billy pun tersentuh dan mau memaafkan kelakuan Huck. Can Shiver sleep? I don't need much sleep. Di sebuah restoran cepat saji, Huck menceritakan hidupnya yang dulu pernah diajari ayahnya bermain poker dengan taruhan hanya 1 sen aja. Sejak saat itu, Huck pun mulai menggilai dan mendalami permainan poker. Di tengah perbincangan mereka berdua, tiba-tiba Elsie datang membuat Billy yang gak enak pun lebih memilih untuk pergi sebentar. Yes. Excuse me. Elsie yang mau mengetes sejauh mana Huck jago dalam permainan poker malah mengajak Huck untuk bertaruh. Setelah sekian lama melakukan permainan, sangat disayangkan lagi dan lagi Huck yang emosian dapat dikalahkan oleh Elsie, membuat uang yang diberikan Durucher senilai $10.000 atau 163 juta rupiah habis. Atas kekalahan Huck itulah Elsie berniat mengembalikan semua uang milik Huck, tapi Huck yang merasa diremehkan gak mau menerima uang itu. Huck pun kemudian menelepon temannya yang bernama Eddie mengajaknya untuk bertaruh, dan ternyata Eddie yang doyan berjudi mau bertaruh dengan Huck. 78 strokes or under in less than 3 hours. And the ball has to be in the cup. Dengan ditemani oleh Billy, Huck selama 3 jam harus bisa memasukkan 18 bola golf dengan 78 pukulan atau kurang. Jika Huck bisa menyelesaikan semua itu, Huck berhak mendapat uang $10.000 dari Eddie. Tetapi jika tidak, Huck harus membayar Eddie sesuai yang telah disepakati mereka berdua. Dengan tergesa-gesa, Huck pun segera berlari ke lapangan golf memasukkan bola satu persatu dengan penuh kesulitan. Hingga di detik-detik terakhir tersisa 1 pukulan lagi dan akhirnya Huck bisa menyelesaikan permainan itu. Tapi sangat disayangkan, menurut Billy, Huck telah kalah karena dia menyelesaikan semua tantangan itu lebih 2 detik. Atas hal itulah Huck yang gak mau membayar pun mengajak Billy untuk pergi. Di tengah perjalanan, Huck memarahi Billy habis-habisan karena Billy gak mau membantunya, padahal cuma 2 detik aja. Mendengar ocehan Huck itulah Billy yang notabene-nya adalah orang jujur seketika langsung mengakhiri hubungan mereka. Di malam harinya, Huck yang lagi melamun dihampiri 2 anak buah Durucher yang tahu kalau uang yang dia berikan telah habis. Disitulah Huck diberi pelajaran oleh kedua anak buah Durucher yang menyuruh Huck membayar hutangnya atau Huck harus lolos mengikuti ajang kejuaraan poker. Return Mr. Durucher his money or get a seat in the tournament. Akhirnya Huck yang udah gak punya uang lagi menghampiri Elsie menggadaikan cincin pernikahan sang ibu senilai $500. Dengan chip senilai $500 itu, Huck mulai mencoba menggandakan chip yang dia punya hingga kini pun bisa mencapai $10.000 lebih. Dengan hasil yang dia dapat, Huck kembali mengikuti babak kualifikasi hingga dia berhak mengikuti pertandingan kejuaraan poker dunia. Tentu aja dalam pertandingan kejuaraan poker itu banyak orang-orang yang antusias ingin menjadi juara dunia. Hingga di suatu momen Huck kembali dipertemukan dengan Mule yang lagi dan lagi mempertaruhkan semua chipnya. Melihat hal itu, Huck yang yakin terhadap kartu yang dia pegang mengikuti Mule dan pada akhirnya memenangkan permainan. Only 135 players remain. Satu persatu peserta pun mulai berguguran, tersisa hanya beberapa orang aja yang berhak menuju babak final. Tapi sebelum itu dimulai, terlihat 2 orang pria yang bernama Jason dan Kasai melakukan all-in. Secara menakjubkan, Kasai yang punya kartu 3 of a kind dapat dikalahkan oleh Jason yang punya kartu full house. Dengan pertandingan yang cukup menegangkan itu, Jason, Huck, Elsie, dan peserta yang tersisa pun lolos ke babak final. And the players on. About to introduce the players at the final table.
Beberapa waktu kemudian, babak final kejuaraan poker dunia pun akhirnya digelar dan ditayangkan di beberapa televisi di seantero dunia. Para peserta itu terdiri dari Josh, Jason, Frank, Huck, Chico, Michelle, Ralph, David, dan yang terakhir adalah Elsie. Di putaran awal, Huck menaikkan taruhan menjadi $250.000 atau sekitar 4 miliar rupiah, membuat beberapa peserta lebih memilih fold karena Elsie gak mau anaknya kalah di awal putaran. Walaupun punya kartu bagus, Elsie lebih memilih untuk fold. The action is still early here at the final table. Ronde demi ronde pun berjalan dengan cukup sengit di mana beberapa finalis termasuk Josh, David, dan juga Frank mulai tersingkir. Tampak jelas pertandingan itu semakin menegangkan dan berjalan dengan sangat seru. Takes home $200,000. The fever gets worse, but I can't. Setelah berhasil menyingkirkan Michelle dan juga Chico, Huck kini mengikuti Ralph yang songong mempertaruhkan semua chipnya. Beruntung atas pengalaman dan pelajaran yang selalu diberikan oleh Elsie, akhirnya Huck berhasil menyingkirkan Ralph. Final three. Tersisa Huck, Elsie, dan Jason yang masih bertahan memperebutkan gelar kejuaraan poker dunia saat ini. Pada kesempatan itulah Huck yang punya sepasang as nekat menaikkan taruhannya membuat Jason fold. Elsie yang ingin mencatat rekor juara dunia 3 kali berturut-turut pun mengikuti Huck menaikkan taruhan. Saat dealer mulai membuka ketiga kartu, Elsie yang percaya diri mempertaruhkan semua chipnya membuat Huck seketika mengikuti Elsie. Tampak jelas saat dealer membuka kartu turn dan river, sebenarnya Huck bisa memenangkan pertandingan itu. Tapi Huck yang punya kartu pocket ace malah mengalah pada Elsie yang punya kartu pocket king karena dia sadar dan gak mau ayahnya kalah. Saat Huck lagi diwawancara oleh seorang reporter kenapa Huck bisa kalah dalam pertandingan itu, secara mengejutkan Elsie mempertaruhkan semua chipnya yang malah membuat Jason menjadi juara dunia dan memenangkan hadiah uang senilai $2,5 juta atau sekitar 40 miliar rupiah. Wow! Jason Keys is a world champion of poker. Jason Keys. Make way for the... Tetapi dengan hasil yang cukup memuaskan, Durocher yang tahu perjuangan Huck sampai ke titik itu sangatlah berat, merelakan uang yang telah dia keluarkan. Tanpa diduga, Elsie yang tahu kalau Huck tadi mempunyai kartu pocket ace menanyakan kenapa Huck mau mengalah kepadanya. So where to now? Back to France? Huck menjelaskan kalau dia telah berdamai dengan dirinya sendiri dan memaafkan sang ayah. Setelah berbincang-bincang sejenak dengan Elsie, Huck kemudian menghampiri Billy dan mengajaknya untuk kembali memperbaiki hubungan mereka. Dan akhirnya film ini pun tamat. Aduh, agak kurang enak suaranya, Brad. Masih belum pulih karena kemarin sempat sakit. Nah, itu dia, Brad. Jadi kita tuh perlu banget berdamai dengan diri sendiri dan menyingkirkan ego ya demi kehidupan yang lebih baik. Tapi ingat, jangan sekali-kali melakukan yang namanya judi. Ingat ya, menang ketagihan, kalah penasaran. Nah, itulah lingkaran setan. Oke, Bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive.
vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got